Halo, Dwi di sini. Di video ini saya akan menjelaskan alat ukur elektrik. Yang pertama itu ada ampere meter, berfungsi untuk mengukur arus listrik. Yang kedua ada voltmeter, berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Yang ketiga itu ada ohmmeter, berfungsi untuk mengukur hambatan listrik. Yang terakhir itu ada multimeter, ada juga yang bilang multitester, ada juga yang bilang avometer. Ini berfungsi untuk mengukur ampere, mengukur volt, mengukur ohm, mengukur kontinuitas, dan lain-lain. Terus ada juga yang bilang avometer. Avometer ini juga singkatan. A-nya itu ampere, F-nya itu ada volt, O-nya adalah ohm. Fungsi multimeter itu poin pertama ada arus, poin kedua ada tegangan listrik, poin ketiga itu ada tahanan, keempat itu ada kapasitas kondensor, yang kelima itu ada continuity atau kontinuitas, dan lain-lain. Di sini adalah gambar dari pengukuran ampere meter, ya. Ilustrasinya seperti ini. Sebuah aki atau baterai. Ini ada sebuah alat ukur ampere meter. Ini satu buah lampu yang menyala. Dan caranya itu untuk mengukurnya, kabel negatif ini menuju ke negatif baterai, negatif lampu. Terus selanjutnya positif ampere meter ini kita hubungkan ke positif aki, sehingga kita tahu arus listriknya itu berapa. Di sini ada gambar ampere meter induksi. Voltmeter ini ya. Alat ukur namanya voltmeter, seperti itu gambarnya. Pengukurannya di sini ada sebuah voltmeter, ada satu buah aki atau baterai, ini satu buah lampu yang menyala. Cara mengukurnya itu kabel negatif voltmeter kita hubungkan ke negatif baterai, kabel positif voltmeter kita hubungkan ke positif baterai, sehingga kita tahu berapa tegangan dari sebuah baterai tersebut. Terus selanjutnya ada hambatan atau ohm, ya. Di sini ada kabel positif dan negatif kita hubungkan ke suatu benda, sehingga kita tahu ukurannya itu berapa. Terus selanjutnya komponen-komponen dari multimeter. Yang pada gambar di sini itu adalah multimeter analog. Komponennya apa saja dari multimeter analog? Ini ada pointer, ada skala. Pointer ini yang jarum, skala ini yang di layar ini ya, skala. Terus ada pointer calibration screw. Ini berfungsi untuk memutarkan pointer ini supaya tepat di angka 0. Terus selanjutnya ada ohm calibration knob. Ini berfungsi untuk menolkan jarum juga pas di 0 ohm. Terus selanjutnya ada range selector. Range selector ini kita bisa putar-putar, bisa ke AC volt, DC volt, dan lain sebagainya. Terus ada positif terminal 20 ampere DC only. Terus ada negatif terminal sebelah sini. Terus ada positif terminal ini sebelah sini. Dan ada sebuah kabel warna hitam. Ini biasanya menunjukkan negatif. Yang warna merah ini biasanya positif. Terus selanjutnya dibilang multimeter. Ada multitester. Ada juga yang bilang avometer, itu sama. Di sini ada gambar multimeter analog, ya, bisa kalian pahami, bisa kalian lihat gambar-gambarnya yang jenis multimeter analog. Skala, ya. Skala pengukuran. Di sini ada hambatan. Hambatan ini 0, 1, 2, 5, 10 sampai 2K. Ya, atau 2000.
di sini berfungsi untuk mengukur hambatan yang atas. Terus yang volt dan ampere ini untuk mengukur volt tegangan, dan A ampere itu arus. Ada 3 sini ya, 0 sampai 250 bisa, 0 sampai 50, 0 sampai 10 ini berfungsi untuk mengukur volt dan ampere ya. Terus kita lanjut lagi. Di sini ada range selector knob. Ini ya, range selector knob ini kita bisa putar-putar. Pengukuran DC volt. Poin 1, set range selector knob pada DC volt. Ini ya, kita arahkan selektor range ini ke DC volt. Terus hubungkan test pin hitam ke terminal negatif dan test pin merah ke terminal positif. Kabel negatif multitester ini kita hubungkan ke negatif baterai. Kabel positif multitester ini kita hubungkan ke positif baterai. Selanjutnya baca penunjukan pointer pada skala F dan A, volt dan ampere. Pengukuran AC volt. Set range selector knob pada AC volt. Nah, kita putar lalu arahkan ke AC volt. Hubungkan test pin pada jarak jaringan listrik. Ini ya, kita hubungkan. Ini ada simbol AC atau alternating current atau arusnya bolak-balik. Catatan untuk pengukuran AC volt 10 volt, gunakan skala pengukuran 10 volt di sini ya. Jadi ini adalah pengukuran AC volt. AC volt itu alternating current atau juga disebut arusnya bolak-balik. Kalau yang di sini direct current atau arusnya searah. Terus selanjutnya pengukuran DC ampere. Poin pertama, set range selector knob pada DC ampere. Ini kita putar lalu arahkan ke DC ampere. Hubungkan test pin hitam ke terminal negatif dan test pin merah ke terminal positif ya. Selanjutnya pada gambar kita hubungkan yang negatif ke negatif, positif ke positif. Terus selanjutnya baca penunjukan pointer pada skala volt dan ampere. Pengukuran tahanan atau ohm. 1. Set range selector knob pada hambatan ya. Ini kita putar lalu arahkan ke hambatan. Hubungkan test pin hitam dan test pin merah. Putar 0 ohm pada adjuster sehingga pointer menunjuk angka 0 pada skala ohm. Berarti kan kita hubungkan ini dulu, yang hitam dengan yang merah hubungkan, namanya kalibrasi. Terus selanjutnya supaya 0 ini ya, ini pointernya, ini kan 0-nya di sini, lalu kita putar menggunakan alat ini ya, tombol di sini kita putar, namanya selector knob ohm. Ini ya, kita putar sampai pointer ini atau jarum ini menunjukkan ke angka 0. Terus selanjutnya hubungkan test pin hitam dan test pin merah pada tahanan. Lalu poin tempat hasilnya berapa pada skala ohm. Set 0 ohm seperti ini ya. Jadi arahkannya itu ke ohm. Terus kabel warna hitam dan merah ini kita hubungkan, lalu pointer atau jarum ini kita atur putar sini, lalu sehingga ini jarum ini tepat di angka 0 di sini ya. Kita putar tuh. Perhatian, apabila pada saat set 0 ohm pointer tidak mau menunjuk angka 0 pada skala ohm, ganti baterai multitester yang ada pada kotak belakang. Skala pengukuran hambatan atau ohm ya, ini selektor knobnya mana.
pada posisi ohm. Ini pada kali 1 kali 10 kali 1K. Terus kalau sudah melaksanakan pengukuran, kita off-kan selektor tanknya. Terus selanjutnya skala pengukuran DC volt atau direct current. Otomatis di sini ada tulisan DC volt. Ini ada lurus ya, berarti kan arusnya searah. Kita arahkan selektornya. Kalau di sini itu menunjukkan ke angka 250. Kalau di sini 50, di sini 10, 2,5, 0,25, 500, 1000. Ini 250. Ini 50. Ini 10. Ini 2,5. Ini 0,25. 500, 1000. Terus selanjutnya pengukuran AC volt atau alternating current. Ini simbolnya bergelombang, ini menunjukkan arusnya bolak-balik. Juga selektor knobnya ini diarahkan ke AC volt. Angka 50, 10, 500, 1000. Skala pengukuran DC miliampere. Yang bawah di sini ya. Kita arahkan selektor cranknya ini ke DC ampere. Di situ 0,5, 25, 250. Terus selanjutnya pemeliharaan multimeter. Jadi sebuah peralatan khususnya elektronik harus ada pemeliharaan. Kalau tidak dipelihara oleh kita, dipelihara oleh siapa lagi? Makanya fungsi dari pemeliharaan multimeter ini adalah supaya alat-alat atau peralatan multimeter tersebut menjadi terawat, menjadi awet, dan lain sebagainya. Yuk kita bahas apa sih pemeliharaan multimeter. Yang pertama, jangan menempatkan multimeter di dalam medan magnet yang kuat. Kedua, jika mengukur besaran listrik yang tidak diketahui, mulailah dengan jangkauan yang terbesar. Ilustrasinya seperti ini. Sebuah baterai, sebuah aki itu tegangannya kita nggak tahu, nggak ada tulisannya di aki. Kita cari yang paling besar. Kita selektor ringnya kita putar ke misalkan ke maksimal ke 200, 250 atau 1000 ya, supaya multimeter ini menjadi awet. Terus yang poin ketiga, jangan menempatkan di tengah terik matahari. Terus yang keempat, jangan menempatkannya di tempat yang bergetar. Yang kelima, jangan dicuci dengan cairan pelarut. Selesai tentang alat-alat ukur elektrik yang khususnya multimeter analog. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.